Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 269, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low merasakan sakit di hatinya, air mata jatuh dari sudut matanya, dan dia berjuang mati-matian untuk melawan. Namun, pria bertato itu melemparkan dirinya ke arahnya, mencibir, merobek mantelnya dengan kedua tangan, dan menatap dadanya dengan mata hijau. Di sana, Melanie Song ditekan ke tanah oleh pria lain, mengutuk sekeras-kerasnya, "Bajingan. Dasar bajingan. Tuhan tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Enzo tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, di dalam seluruh bengkel, semua yang bergema adalah senyum tanpa ampun dari pria bertato itu. "Terus berjuang, hahaha. Aku ingin melihat apakah suamimu yang tidak berguna ini bisa datang dan menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, pria bertato itu hendak melepas pakaiannya dan melakukan serangan di tempat. "Kamu benar-benar menghentikanku." Tiba-tiba, teriakan marah bergema di bengkel. Pria bertato itu menoleh ke belakang, dan melihat sosok tinggi dan gemuk, dengan momentum guntur, menendang keras kaki besarnya di dadanya. Ledakan, tendangan ini sangat kuat. Pria bertato itu ditendang beberapa meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke rangka baja. Dentang, dentang, baja pada rangka baja jatuh dan menghantam pria bertato itu dengan keras. Pria itu, terendam dalam baja, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Dan semua ini terjadi dalam beberapa detik. Zeran Bruce segera melepas mantelnya, meletakkannya di tubuh Vivian Low, lalu membungkuk dengan hormat 90 derajat, dan berkata kepada Vivian Low, "Nyonya, saya terlambat, tolong hukum saya." Di belakangnya, selusin pengawal berjas hitam, sudah mengendalikan 3 orang yang tersisa. Melanie Song bangkit dari tanah, mengabaikan lukanya, meraih Vivian Low yang berwajah pucat, dan bertanya dengan gugup, "Saudari Vivian, apakah kamu baik-baik saja?" Vivian Low tampak kesakitan, dan berkata, perutku sakit." Mendengar kata-kata ini, mata Zeran Bruce membelalak, dan keringat dingin mengalir di dahinya seperti hujan deras. "Cepat, bawa nyonya ke rumah sakit." Zeran Bruce berteriak marah. Dalam sekejap, beberapa orang membantu Vivian Low, bergegas keluar dari bengkel dengan cepat, mengirim Vivian Low ke dalam Mercedes-Benz hitam di depan pintu, dan kemudian melaju menuju rumah sakit terdekat dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, Zeran Bruce mengemudikan mobil sendiri, dan hidup dan matinya sangat cepat. Vivian Low duduk di barisan belakang mobil, wajahnya kesakitan, wajahnya penuh keringat dingin, dia memegang erat tangan kecil Melanie Song, dan bertanya dengan susah payah, "Zeran, di mana Aiden Enzo?" Zeran Bruce mengemudikan mobil, dia menjawab, "Tuan Enzo dan saudara Tergio telah kembali dan berurusan dengan hal-hal lain. Dia meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Saya akan segera memanggilnya." Setelah selesai berbicara, Zeran Bruce hendak menghubungi nomor Aiden Enzo. Vivian Low buru-buru berteriak, "Tidak. Jangan ganggu dia. Dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Kita bisa pergi ke rumah sakit sendiri." Zeran Bruce tercengang dan berkonsentrasi mengemudi. Melanie Song ada di sampingnya, terisak pelan, "Saudari Vivian, kamu sangat bodoh. Kamu masih harus memikirkannya saat ini." Wajah pucat Vivian Low memaksakan senyum, dan keringat dingin di dahinya sudah membasahi rambut. "Tidak, apa-apa, dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani." "Tidak apa-apa," kata Vivian Low dengan susah payah, menggertakkan giginya, rasa sakit di perutnya bahkan membuatnya sakit ketika dia duduk. Segera, mobil itu bergegas ke rumah sakit dan berhenti di pintu. Tim perawat dan dokter kepala telah tiba, mengangkat Vivian Low, dan bergegas ke ruang operasi darurat. Di luar seluruh koridor rumah sakit, ada 2 baris lebih dari selusin pengawal berjas hitam berdiri dengan hikmat, membuat tempat ini dijaga ketat. Zeran Bruce dan Melanie Song sedang menunggu di pintu dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Melanie Song tidak bisa menahan tangis, dan berteriak, "Ini semua salahku, itu karena aku tidak merawat saudari Vivian dengan baik. Wow. Jika bayi saudari Vivian hilang, apa yang harus aku lakukan?" Zeran Bruce melihat dari samping, ragu-ragu dan terlihat jelek. Sesuatu yang besar terjadi. Setelah memikirkannya, dia berjalan ke samping,
memutar telepon Aiden Enzo, dan berkata dengan nada gemetar, "Tuan Enzo, sesuatu telah terjadi, Nyonya." Di ujung lain telepon, Aiden Enzo ada di dalam mobil, bergegas ke dermaga pinggiran timur pada saat ini. Ketika dia menerima telepon dari Zeran Bruce, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas kepada pengemudi, "Pergi ke rumah sakit." Cepat, di dalam mobil, Tergio Ziso dan Alita Angel semuanya ketakutan dengan ekspresi Aiden Enzo. Mereka semua memiliki firasat bahwa sesuatu telah terjadi pada Nyonya. Segera, Aiden Enzo bergegas ke rumah sakit. Di luar koridor panjang, Zeran Bruce memimpin, dan selusin pengawal berjas hitam berlutut lurus di tanah, berlutut dalam dua baris, dengan kepala menunduk, menunggu nasib Aiden Enzo. Aiden Enzo berjalan mendekat, matanya dingin, dan dia melirik Zeran Bruce di tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan melewatinya. Tergio Ziso tertinggal, melirik Zeran Bruce, dan menepuk pundaknya. Adegan ini secara alami dilihat oleh pasien lain dan anggota keluarga mereka di rumah sakit, dan mereka membicarakannya. "Sial, aku tidak buta, apakah itu saudara Zeran Bruce dari Jalan Nanhao? Jangan menggodaku, aku juga melihatnya, lihat itu Tergio Ziso." Untuk sementara, kerumunan menjadi panik. Sekelompok orang seperti itu takut dan menghormati pemuda berwajah dingin itu. Mengerikan. Siapa pria itu? Aiden Enzo berdiri di luar ruang operasi, menunggu dengan cemas, rasa dingin yang tidak aktif di matanya seperti pedang panjang yang mengguncang langit. "Di mana orang-orang?" Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Zeran Bruce berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu terkendali. Bawa aku ke sana." Aiden Enzo penuh dengan niat membunuh. Zeran Bruce buru-buru bangun, membawa Aiden Enzo dengan hormat, "Pergi dari sini, dan datang ke bangsal kecil yang sudah dijaga." Mereka berempat berlutut di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan tangan mereka diikat ke belakang. Begitu dia memasuki pintu, suhu di bangsal turun tepat di bawah nol. Aiden Enzo melepas mantelnya, mengambil kursi besi lipat di sampingnya, dan berjalan menuju pria bertato yang mencibir padanya dengan mata dingin. Ketika pria bertato itu melihat Aiden Enzo masuk, mulutnya penuh darah, matanya provokatif, dan dia berkata, "Hahaha, kamu sampah Aiden Enzo itu. Apa? Kamu masih berani menyentuhku? Aku milik Tuan Vince. Anda membiarkan saya pergi dengan cepat, jika tidak." Bang! Dia belum selesai berbicara. Kursi besi lipat di tangan Aiden Enzo langsung didorong ke atas kepalanya. Segera, kepala pria itu berdarah, dia memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka serangan lawan akan begitu kejam. Dia berkata bahwa dia milik Tuan Vince. Apa? Nama Tuan Vince kurang bagus. Atau apakah Tuan Vince tidak bisa mengangkat pisau lagi? Beraninya seseorang mengabaikan reputasi Tuan Vince. Kamu sialan, berani memukulku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu sebentar lagi. Pria bertato, dengan kepala patah dan berdarah, masih mengancam Aiden Enzo dengan ganas. Bang bang bang. Aiden Enzo langsung mendorong kursi besi dan memukulinya dengan kejam. Adegan ini membuat takut tiga orang lainnya, gemetar di sekujur tubuh. Terlalu kejam. Serangan ini terlalu kejam. Setelah 10 menit pemukulan yang kejam, Aiden Enzo membuang kursi besi lipat yang berdarah di tangannya, berbalik, berjalan keluar dari bangsal, dan dengan dingin berkata kepada Zeran Bruce yang berdiri di pintu, "Dimakamkan." Zeran Bruce mengangguk, dia bergegas masuk dengan orang-orang, memasukkan keempat orang itu ke dalam kantong mayat, dan menyeret mereka keluar. Tiba-tiba, 3 orang yang tidak dipukuli menangis dan memohon belas kasihan. Namun, semuanya sia-sia. Di luar ruang operasi, Aiden Enzo menunggu dengan cemas. Zeran Bruce telah kembali, berdiri di belakang Aiden Enzo, dan berkata, "Sudah ditangani." Aiden Enzo tidak berbicara. Pada saat ini, pintu ruang operasi didorong terbuka, dan perawat berbaju biru keluar dengan cemas memegang dokumen, dan berteriak, "Siapa anggota keluarga dari wanita hamil itu?" Rasa dingin yang tidak aktif dan niat membunuh pada Aiden Enzo segera menghilang, dan dia menjadi pria biasa. Khawatir tentang kekhawatiran dan kepanikan istrinya, dia melangkah maju dan bertanya dengan cemas, bagaimana kabar istri saya?" Perawat melirik Aiden Enzo, mengeluarkan dokumen yang ditandatangani, dan berkata, "Ingin melindungi yang lebih tua." Baiklah, tanda tangani di sini. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini.
Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.